Om Swastiastu. Hello, good afternoon students. How are you today? Apa kabar kalian? Pertama, Bu Guru ucapkan selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita masih belajar bahasa Inggris bersama Bu Guru ya, Ruscita Dipayanti. Hari ini kita akan belajar modul 2 yang berjudul Let's Start the Day. Selanjutnya kita simak, kita lihat gambar berikut. Gambar apakah itu? What is it? Yes, it is a calendar. Itu adalah sebuah kalender. Nah, apa sih hubungan kalender dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, kira-kira dalam kalender kita akan menemukan apa ya? Dalam kalender kita akan biasa menemukan hari, kemudian kita menemukan tanggal, kemudian ada juga tahun. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pembelajaran pada modul 2 ini. Selanjutnya, di sana kita akan membahas the name of days in a week. Kita akan bahas nama-nama hari dalam satu minggu in English, dalam bahasa Inggris ya. Don't forget, hari pertama dalam bahasa Inggris itu adalah Sunday, hari Minggu ya, bukan Senin. Nah, di sana sudah diberikan list nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Kita simak dan kita baca ya. Pertama, the first day is Sunday. Sunday itu adalah hari Minggu, kemudian Monday hari Senin, Tuesday hari Selasa, Wednesday hari Rabu, Thursday hari Kamis, Friday Jumat, and the last one Saturday is Sabtu. Nah, bagaimana sih cara kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan topik days ini? Di sebelah kanan dari list nama-nama hari itu sudah diberikan beberapa contoh kalimat ya. Misalnya kita kondisikan hari ini adalah hari Minggu ya anak-anak. Berarti kita buat adalah hari ini itu today. Today is Sunday. Hari ini hari Minggu. Berarti besok adalah Senin ya. Berarti kalimatnya akan menjadi tomorrow is Monday. Kemudian yesterday. Yesterday itu adalah kemarin. Berarti sekarang Minggu, kemarin adalah Sabtu. Yesterday was Saturday. The day after tomorrow itu besok lusa. The day after tomorrow is Tuesday. 2 hari lagi, besok lusa itu hari Selasa. Kemudian the day before yesterday, kemarin lusa, was Friday. Kemarin lusa adalah hari Jumat. Ya, seperti itu contoh-contoh kalau anak-anak ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah topik tentang telling time, bagaimana cara mengekspresikan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah di sini sudah Bu Guru tuliskan beberapa vocabulary, beberapa kosakata yang biasa kita akan gunakan jika kita ingin mengekspresikan waktu, how to tell time in English ya. Nah, yang pertama ada kata o'clock. Nah, o'clock ini digunakan untuk menunjukkan jam bulat. Maksudnya jam bulat di sini adalah misalnya pukul 7, pukul 6, pukul 5, angka yang pas seperti itu ya. Kemudian vocabulary selanjutnya adalah past. Nah, past itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lewat atau lebih. Nah, biasanya jarum angka menitnya itu di setelah angka 12 sampai ketemu 30 menit. Jika kalian ketemu yang model menit seperti ini, gunakanlah yang pas. Kemudian kebalikan dari pas adalah to. Nah, to itu adalah kurang dalam bahasa Indonesia. Biasanya angka menitnya itu lebih dari 30 menit, nanti kita akan gunakan kata to. Kemudian ada a quarter. A quarter itu adalah istilah spesial untuk menit 15 menit ya. Kemudian selanjutnya ada a half atau half. Itu untuk istilah spesial 30 menit. Oke. Nah, contohnya for example, di sana ada nomor 1, ada pukul 7. Pukul 7 ini adalah pukul bulat, jam pas ya. Jadi yang kita gunakan adalah istilah o'clock ini. Itu akan menjadi pertama caranya kita harus selalu tulis ini it is, kemudian masukkan angkanya 7
o'clock. Seperti itu, mudah kalau jamnya bulat. Selanjutnya pukul 6 lewat 10 menit. Cara pertama adalah anak-anak tetap tulis it's dulu. Kemudian, nah ini kan 10 itu kurang dari 30 menit, betul ya? Jadi yang digunakan adalah pas ini. Nah, kalimatnya akan menjadi pukul 6 lewat 10 menit. Caranya nanti menitnya terlebih dahulu, baru kemudian jamnya ya. Pertama kita tulis it is atau it's, kemudian masukkan menitnya. Ini yang menjadi pertama. 1, ini baru yang kedua. 10 past 6, selesai. Kemudian ketemu angka 15. Nah, 15 itu ada istilah spesialnya, yaitu a quarter. Tuliskan it is dulu, kemudian masukkan 15 menitnya, a quarternya, kemudian lebih 8. Selanjutnya ada istilah spesial juga 30 menit. 30 menit kita gunakan adalah a half atau half. Masukkan it is lagi. Kemudian masukkan half 30 menit ini. Ini masukkan di sini. Kemudian pas, kemudian angka jamnya 9. Seperti itu. Bagaimana jika diketahui huruf-huruf seperti ini kalimatnya kita disuruh mengubah dalam bentuk angka? Caranya kita baca dari kanan dulu. Contoh misalnya 1, kita beri tanda ya, 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah ini akan menjadi 6 itu adalah 6. Kita tulis seperti ini, 06 titik. Pas itu lebih ya, jadi diisi titik aja. 10 itu adalah 10. Selesai. Nah begitu cara mengubah dari kalimat menjadi angka. Nah selanjutnya kita menggunakan kata to. To itu yang tadi seperti Bu Guru katakan, to itu digunakan untuk angka menit yang lebih dari 30. Misalnya 40, 7.40, pukul 7 lewat 40 menit. Nah 40 ini kan sudah lebih dari 30, maka dari itu kita harus gunakan kata to. Pukul 7.40 itu sama dengan dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan pukul 8 kurang 20, betul ya? Ya. Caranya sama seperti tadi, masukkan pertama kata it is atau it's, kemudian masukkan angka menit ini, kurangnya ya. Masukkan di sini, kemudian to itu kurang, it itu tepat dari sini. Jadi kita baca dari kanan juga. 1, 2, 3. Pukul 8 kurang 20 menit. Seperti itu. Contoh berikutnya adalah pukul 8.45. Nah, pukul 8.45 itu kita kenal dengan pukul 9 kurang 15 menit. Ketemu 15 menit lagi, 15 menit akan kita ubah menjadi a quarter, istilah spesialnya. Masukkan kata it is atau it's, kemudian menitnya, kemudian baru kurang, kemudian ini baru pukulnya, pukul 9 kurang 15 menit. Seperti itu. Kita lanjut anak-anak. Nah, berikutnya adalah months of the year. Nah, nama-nama bulan dalam satu tahun. Sama seperti bahasa Indonesia, bulan itu ada 12 bulan dalam satu tahun. There are 12 months in a year. Bulan yang pertama itu Januari, February, March, bulan Maret, April, May, June, bulan Juni, July, bulan Juli, Agustus, September, October, November, and the last one is December, bulan Desember ya. Kemudian untuk tanggal dan untuk tahun, silakan simak video berikut ya. Dalam mengucapkan maupun menulis tanggal itu, pasti kita akan menemukan angka pada tanggal, kemudian ada bulan, kemudian ada tahun. Nah, kita mulai dari bagaimana sih cara menuliskan angka dalam tanggal dalam bahasa Inggris ya.
Nah, jika anak-anak ketemu untuk menuliskan angka dalam bahasa Inggris, anak-anak tidak lagi menggunakan angka 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Angka yang anak-anak gunakan dalam menulis tanggal adalah menggunakan yang namanya ordinal number. Ordinal number itu seperti first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Sampai jika anak-anak ketemu angka 21, anak-anak akan menggunakan 21st. Oke? Nah, di sini ada huruf yang ditulis agak ke atas setelah angka. Itu diambil dari dua huruf di belakang kata first ini. Kemudian second, nd, dua huruf, nah ditulis di situ. Kemudian thirdnya diambil, rd ini diambil dari dua huruf dari kata third, dan begitu seterusnya. Oke? Jadi anak-anak gunakan adalah ordinal number dalam menuliskan angka dalam tanggal tersebut. Kemudian untuk bulannya yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya. Kemudian di sini ada tahun anak-anak. Jika anak-anak ketemu angka tahun yang belasan model seperti ini, 1945, 1870, 1750 misalnya. Jadi caranya adalah anak-anak harus pisahkan menulis dua angka ini dulu. Nah, kemudian barulah anak-anak ubah menjadi bahasa Inggrisnya. Contoh, nomor 1, 1945. Nah, caranya adalah kita akan space dua angka, 19 dan 45. Nah, akan menjadi 1945. 19 ini 19, 45 adalah angka 45. Kemudian bagaimana dengan 1870? Akan di space menjadi 18 dan 70. Menjadi apa anak-anak? Akan menjadi 18 bahasa Inggrisnya adalah 1870. Sudah jadi ya. Nah, beda halnya dengan yang sudah dimulai dengan angka ribuan seperti ini, 2000. Oke? Kalau anak-anak ketemu dengan angka 2000 seperti itu, anak-anak langsung saja seperti angka biasa ya. 2017, 2017. Kalau 2020 berarti akan menjadi 2020 adalah 20. 2020, sorry, and 2020 seperti itu, oke? Nah, kita langsung belajar cara mengucapkan atau menulis tanggal dalam bahasa Inggris. Misalnya, nomor 1, ada tanggal 22 April tahun 1995. Kemudian tanggal itu akan ditulis seperti ini anak-anak. 22, ingat, karena ini 2, jadi di belakang ini harus diisi nd yang diambil dari second ini. Kemudian diisi bulannya dalam bahasa Inggris pastinya ya. Kemudian diisi tahunnya. Kemudian tanggal ini akan dibaca menjadi wajib isi dari depannya ya. The 22nd of April 1995. Seperti itu anak-anak. Kemudian nomor 2, ada tanggal 3 Agustus 1990. Dia akan ditulis menjadi 3. Nah, RD ini masih sama ya. Diambil dari kata third ini. Oke. Kemudian bulannya Agustus 1990 akan dibaca menjadi the 3rd of August 1990. Seperti itu anak-anak. Nah, topik terakhir dalam modul ini adalah talking about the timetables. Nah, apakah itu? Jadi timetables itu adalah jadwal kegiatan seseorang yang bisa kita simak ya, bisa kita jadikan pertanyaan atau kita jadikan jawaban seperti itu. Jadi timetables itu biasanya jadwal aktivitas seseorang dari bangun tidur misalnya sampai tidur lagi. Silakan dilihat jadwal seseorang di sana yang dalam kotak biru. Itu sudah dituliskan beberapa jadwal yang dikerjakan atau dimiliki seseorang, dimulai dari bangun tidur, get up, sampai go to bed, sampai tidur lagi ya. Judulnya adalah May Daily Activities.
Di sana dituliskan pukul 5, jam 5 pagi, get up. Get up itu adalah bangun tidur. Kemudian pukul 5.30 itu take shower, mandi. Kemudian pukul 6 itu have breakfast. Breakfast itu sarapan ya, atau makan pagi. Kemudian pukul 6.30 go to work, pergi bekerja. Kemudian pukul 7 itu work in the office, kerja di kantor, bekerja di kantor. Kemudian pukul 12 itu dituliskan have lunch, makan siang. Kemudian pukul 18 itu have dinner, makan malam. Selanjutnya pukul 7 malam itu watch television, menonton TV. Adalah pukul 21 atau pukul 9 malam itu jadwalnya untuk tidur. Nah, di bawahnya sudah diberikan beberapa pertanyaan. Nah, dari jadwal kegiatan yang diberikan di sana, kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kita jawab sama-sama ya. Yang pertama, what time do you get up? Get up itu bangun. Kita lihat di time schedule-nya. Bangun itu pukul 5. Jadi bisa dijawab seperti ini. I get up at 5 o'clock. Kemudian, what time do you go to work? Go to work itu pukul 6.30. I go to work at 6:30. Kemudian kita lanjut question number 3. What time do you have lunch? Lunch itu pukul 12. I have lunch at 12 o'clock. Question number 4. What time do you watch television? Watch television di sana pukul 7 malam. Yes. I watch television at 7 p.m. atau I watch television at 7 o'clock. The last one, the question number 5. What time do you go to bed? Go to bed itu pukul 9. Jadi jawabannya adalah I go to bed at 9 o'clock or I go to bed at 9 p.m. Seperti itu. Well, students, I think it's all about our topic today, our learning today. If you have any questions, please ask and we discuss it on our group, our WhatsApp group. Kita diskusikan di sana. Jika kalian memiliki pertanyaan ya, silakan ditanyakan dan kita akan diskusikan bersama. Well, I think it's enough for today. Thank you for your attention and have a nice day.